Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi kedua. Hari ini akan saya mulai dengan membahas tentang pengertian pengukuran psikologi sebagai pengantar untuk kita belajar penyusunan alat ukur psikologis. Tentang ukur-mengukur, saya kira ini bukan hal yang asing lagi bagi kita ya, karena setiap harinya kita melakukan aktivitas pengukuran. Contohnya, kalian kalau mau buat baju, badan kalian akan diukur untuk mengetahui ukuran tubuh kalian. Berapa lebar bahunya, berapa berapa bidang bahu kalian dari kanan ke kiri, panjang lengan kalian, dan seterusnya. Kalau kalian sedang sakit, kemudian ke dokter, kalian akan diukur suhu tubuhnya. Kayak sekarang lagi pandemi COVID, kita mau masuk ke tempat umum, setiap saat kita harus diukur suhu tubuh kita. Itu pengukuran. Kemudian kalau yang anak perempuan yang suka masak-masak, mau bikin kue, tepungnya kan harus ditakar, airnya ditakar, bumbu-bumbunya ditakar. Nah, proses menakar itu sebetulnya kan juga pengukuran. Jadi sebetulnya aktivitas pengukuran ini sudah menjadi apa ya, keseharian kita. Pada prakteknya kita semua bisa melakukan itu. Kita tahu kegunaan angka dalam hal ini. Kita dengan informasi yang diberikan oleh angka, kita jadi tahu derajat tingkat seberapa besar, seberapa banyak, seberapa berat, seberapa kuat sesuatu yang mau kita ukur itu. Nah, konsep yang sama itu juga bisa kita gunakan untuk memahami apa itu pengukuran psikologis. Sederhananya begini, kadang dalam percakapan kita sehari-hari dengan teman, percakapan kita itu mengindikasikan kalau kita sedang mengukur kondisi psikologis orang. Contohnya misalnya kalian sedang dikasih tugas, ya kan? Kemudian kalian merasa kewalahan. Kemudian kalian diajak teman kalian, yuk kita main. Oh enggak, aku lagi stres banget. Kayak gitu. Nah, kalian bisa mengatakan aku sedang stres banget. Itu kan sebetulnya kalian sedang mengukur tingkat stres kalian di dalam diri kalian sendiri. Ya kan? Aku sedang stres banget. Atau aku sedang mumet banget. Atau kalian juga kadang merasa cemas dan kemudian kalian bisa menakar dalam diri kalian. Aku tuh cuma cemas banget, cemas aja atau nggak begitu cemas, ya kan? Atau misalkan terkait perkuliahan tertentu yang kalian merasa nggak bisa, kemudian kalian mengukur, oh aku nggak begitu bisa dalam perkuliahan ini, tapi temanku kok kayaknya pinter ya. Nah itu kan sebetulnya ekspresi-ekspresi yang menunjukkan proses pengukuran. Kita kita ingin mengetahui derajat atau tingkatan dari kondisi psikologis orang. Cuma masalahnya ketika itu hanya berupa deskripsi, kayak aku stres banget, yang subjektif itu kan jadi relatif, tidak bisa dibandingkan dengan orang, ya kan? Stres bangetnya saya dengan stres bangetnya Roya mungkin beda, meskipun itu diekspresikan dengan kalimat yang sama. Maka dari itulah penting untuk dilakukan pengukuran, yang mana proses kita menakar tingkatan kondisi psikologis kita itu disajikan dalam bentuk angka. Sehingga misalnya ketika Royan disuruh mengukur berapa tingkat stresmu hari ini, kok dari 0 sampai 5, aku 4. Si Salsa, berapa tingkat stresmu hari ini dari 0 sampai 5, aku 5. Nah, kalau Royan bilang tingkatnya 4, si Salsa bilang 5, nah di situ kan kita bisa melihat si Salsa lebih stres ketimbang si Royan. Kayak gitu. Nah, jadi dengan angka, hasil pengukuran kita itu lebih objektif, dan kita yang melihat angka itu jadi bisa punya pemahaman yang sama. Lain kalau kita hanya mendeskripsikan itu dengan kata-kata. Nah, jadi seperti itulah gambaran pengukuran psikologis yang sebetulnya juga berkaitan dengan pengukuran hal-hal yang sifatnya fisik. Sekarang kita masuk ke hal yang lebih konseptual.
akan ada istilah-istilah yang kita gunakan berulang-ulang. Ada apa itu mengukur, ukuran, pengukuran, dan alat ukur. Nah, ini saya pengen mengeksplorasi ke kalian semuanya, apa yang kalian pahami tentang 4 hal ini. Apa itu mengukur, apa itu ukuran, apa itu pengukuran, dan apa itu alat ukur. Nah, silahkan mencoba untuk menjawab ide apa yang kalian punya tentang 4 hal ini. Boleh di chat. Satu orang satu chat aja ya. Jadi dalam satu chat itu langsung mengukur apa, ukuran itu apa, pengukuran itu apa, alat ukur itu apa. Yuk kita coba yuk, saya beri waktu 2-3 menit untuk kalian berpikir. Mengukur itu apa sih? Kalau dalam pemahaman kalian saat ini, mengukur itu apa? Atau satu persatu dulu aja deh, biar kalian berpikirnya lebih simple. Kita mulai dari soal yang pertama dulu aja deh. Apa itu mengukur? Oh, harus yang urut ya, jangan jangan melompat ke alat ukur. Urut, urut. Apa itu mengukur? Mengukur itu apa? Membandingkan itu apa maksudnya, Dian? Kegiatan membandingkan antara besaran yang diukur dengan besaran besaran yang sesuai dengan besaran yang diukur seperti apa? Coba dielaborasi lagi. Apa maksudnya membandingkan? Lah, mengukur melakukan kegiatan mengukur. Kalau mendefinisikan itu ya tidak mengulang kata yang didefinisikan. Berpikir lagi, Salsa, mengukur itu apa? Ayo. Yo, yang lain. Yuk, coba yuk berpikir, mengukur itu apa sih? Kita itu mengukur ketika apa? Ketika kita melakukan apa mengukur? Menghitung besaran suatu objek. Yang lain, Eka mengukur itu menghitung. Oke, lumayan tepat. Mengukur itu ada aktivitas menghitungnya. Karena tidak dikatakan mengukur kalau kita tidak ada aktivitas menghitung, menghitung jumlah atau menghitung besaran. Terima kasih Eka, lumayan tepat. Yang lain, ada ide yang lain? Menilai suatu besaran, suatu objek, mengetahui besar atau kecilnya suatu objek. Oke, lumayan. Lumayan tepat, menilai, mengetahui. Menilai dan mengetahuinya caranya dengan bagaimana? Cara mengetahui besar kecilnya suatu objek dengan cara apa? Kita bisa tahu sesuatu itu besar atau kecil dengan cara apa? Atau kita bisa menilai sesuatu itu besar atau kecil dengan cara apa? Menggunakan alat ukur, menghitung ukurannya dengan alat tertentu. Oke. Menghitung ukuran dengan suatu alat, menentukan besar kecil, menghitung besar kecil. Oke, sudah mulai mendekati. Jadi dalam proses mengukur itu kita menghitung besar kecilnya sesuatu dengan bantuan alat. Bisa tidak kita mengukur tanpa bantuan alat ukur? Bisa tidak? Tidak bisa. Menurut saya tidak bisa.
Kak, menurut Royan bisa. Bagaimana penjelasannya Royan? Gimana cara yang mengukur tanpa alat ukur? Bisa tidak kalian tahu berat badan kalian tanpa menggunakan timbangan? Kalau berat saya kurang tahu sih Bu. Kalau apa ukuran panjang lebarnya itu kan bisa. Seumpama Pak apa Hah? sejengkal, dua jengkal atau Lah, sejengkal dua pakai jengkal kan alat tongkat. ukurnya tangan kamu. Oh iya. Iya kan? Oke. Arizal bilang bisa. Bisa tidak pakai alat ukur untuk mengukur. Gimana Arizal? Penjelasannya gimana? Jadi mengukur itu tidak bisa tanpa alat ukur. Ibaratnya kayak tadi Ryan sempat mencontohkan, kita bisa mengukur panjang tanpa alat ukur, tapi kita bisa pakai jengkal. Nah, jengkal kita kan alat ukur juga. Jadi alat ukur itu sesuatu yang kita gunakan untuk membandingkan objek yang kita ukur eh, dengan alat ukur itu. Jadi misalnya satu jengkal kita 30, misalkan kita mau mengukur panjang meja, kita jengkal satu jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, 4 jengkal. Itu sebetulnya kita membandingkan panjang meja itu keseluruhan dengan panjang jengkal kita. Sehingga kita tahu, oh panjang meja ini 4 jengkal kita. Begitu. Jadi kalau bisa kita gabungkan pemahaman kalian dengan tentang mengukur semuanya sudah tepat. Jadi mengukur itu proses kita mengkuantifikasi. Proses kita memunculkan angka atas besar kecilnya sesuatu. Jadi kita bisa dikatakan selesai mengukur itu setelah muncul angkanya berapa. Misalnya, kalian mengukur berat badan, dikatakan sudah selesai mengukur sehingga ketika kalian tuh tahu, oh berat badan saya 45. Jadi mengukur itu begitu. Ada hasil perhitungannya, ya kan? Nah, hasil perhitungan itu memberikan kita pengetahuan tentang besar kecilnya sesuatu. Cara mengetahuinya dengan cara membandingkan apa yang diukur itu dengan alat ukur. Maka alat ukur itu bisa kita pahami sebagai instrumen, nah benda yang digunakan untuk mengukur, tapi pada esensinya mengukur itu adalah membandingkan benda itu dengan apa yang mau diukur. Kayak gitu. Ukuran itu adalah hasil ukur. Ukurannya berapa? Ukurannya 20 cm. Berarti setelah kita mengukur, setelah kita menghitung, setelah kita membandingkan objek yang kita ukur dengan alat ukur, kita mendapatkan suatu angka, maka angka itu adalah ukuran atau hasil ukur. Sementara pengukuran itu adalah proses mengukur. Keseluruhan proses dari depan sampai mendapatkan hasilnya itu disebut pengukuran. Oke, jadi intinya itu ya, mengukur kegiatan mengkuantifikasi apa yang ingin kita ketahui besarannya. Nah, jadi kalau mengukur berat, ini objek yang mau diukur, misalkan apel, timbangannya ini adalah alat ukurnya. Ketika kita menaruh apel ini di atas timbangan, maka timbangan ini akan menghasilkan suatu ukuran yang itu merupakan bobot dari apel ini, misalkan 1 kilogram. Kalau kita mengukur cepat, objek fisiknya jelas ya, kecepatan suatu benda, misalkan itu motor, alat ukurnya adalah speedometer, hasil ukurannya berupa misalkan 80 km per jam. Nah, jadi mengukur adalah proses kita menghitung ukuran sesuatu dengan alat tertentu. Prosesnya itu melibatkan kita memberikan angka atau mengkuantifikasi pada atribut yang mau kita ukur. Jadi intinya kegiatan pengukuran itu adalah ini. Menghitung ukuran dengan suatu alat, memberikan angka atau mengkuantifikasi pada atribut dari objek yang mau kita ukur. Jadi setiap objek itu punya atribut.
Atribut itu mudahnya bisa kita katakan kualitas yang ada pada objek itu. Contohnya apel. Apel ini punya atribut berat, diukur dengan timbangan. Tapi apel ini juga punya atribut misalnya panjang atau tinggi apel, atribut panjang. Maka kalau mau mengukur panjang apel atau lingkaran apel, ya kita gunakan meteran. Kita kelilingi apel ini dengan meteran. Nah, jadi dalam satu objek itu bisa punya atribut yang bermacam-macam dan cara mengukurnya beda-beda. Ya kan? Atribut lain misalnya kecerahan. Apel ini cerah atau tidak? Tapi sayangnya kecerahan itu nggak ada alat ukurnya ya. Mungkin bisa kita pakai meteran yang itu untuk warna. Oh, apel ini warnanya merah banget, tapi ada apel yang warnanya agak pucat. Ada meteran warnanya. Kayak gitu. Jadi dalam satu objek dia bisa punya berbagai atribut yang bisa diukur. Sama juga misalnya motor. Motor ini atributnya apa saja selain kecepatan yang bisa diukur? Silahkan, ada yang punya ide? Motor ini yang bisa diukur apanya saja? Selain kecepatannya. Aliran bensin. Oke, bisa. Volume bensin. Apa tadi? Ya, volume pengeluaran bahan bakar. Oke. Apalagi atribut motor yang bisa diukur selain volume bensinnya, bahan bakarnya, kecepatannya, apalagi atributnya? Diameter ban. Diameter ban, oke. Apalagi? Apanya motor? Motor itu satu benda, atributnya bisa bermacam-macam yang bisa kita ukur, apalagi selain kecepatan, diameter ban, volume, bahan bakarnya, apalagi? Ada yang punya ide apalagi? Tekanan bannya, Bu. Tekanan ban, apalagi tadi siapa yang bicara tadi? Yang cowok siapa Ngukur tadi? jok. Apa? Ngukur jok. Ngukur jok. Apa itu? Ngukur jok. Itu yang buat itu. Aduh, saya nggak begitu. Seumpama apa mau ganti kan ngukur juga, Bu. Oh gitu, oke. Nah, motor ini juga punya berat kan, pasti berapa kilogram, bisa ditimbang. Motor ini juga bisa kita ukur panjangnya dari depan sampai belakang, berapa meter. Tingginya juga bisa kita ukur. Nah, jadi sebetulnya yang kita ukur itu bukan motornya, ya kan? Tapi atribut pada motor ini. Kalau kita ngukur motornya, kita nggak bisa. Kita harus spesifik. Atributnya apa yang diukur? Oh, kecepatannya. Oh, volume bahan bakarnya. Oh, tekanan angin dalam bannya. Oh, berat motornya. Berat, kecepatan, tekanan udara dalam ban, panjang, itu adalah atribut. Jadi sebetulnya objek pengukuran itu bukan bendanya, tapi atribut dari benda itu. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi, yang kita kuantifikasi, yang kita hitung ukurannya, sesuatu itu adalah atribut dari objek yang diukur. Nah, jadi berdasarkan konsep ini, pengukuran itu bisa dua jenis. Ada pengukuran fisik, ketika yang diukur adalah atribut fisik. Atribut yang itu bisa dipegang, dilihat, ada wujud bendanya. Ada juga yang namanya pengukuran psikologis. Ketika yang diukur adalah atribut psikologis. Misalnya, dalam ilmu psikologi, yang objek yang kita ukur kan adalah manusia, bukan motor ya. Kita ilmu psikologi adalah ilmu tentang manusia. Ketika kita mau mengukur manusia, sebetulnya yang kita ukur bukan manusianya, tapi atribut psikologis yang ada pada manusia itu. Manusia punya atribut fisik, seperti tinggi badan, berat badan, lingkar lengan, atau apapun. Manusia punya atribut fisik. Tetapi yang menjadi fokus ilmu psikologi adalah atribut psikologisnya.
Jadi dari sini bisa kita simpulkan, mengukur itu adalah menghitung ukuran atribut dari suatu objek yang kita ukur. Kalau itu berupa pengukuran psikologis, maka yang kita lakukan itu adalah menghitung ukuran besar kecilnya atribut psikologis yang ada pada diri manusia. Kita berikan angkanya untuk mengkuantifikasi besar atau kecilnya. Contohnya ini manusia. Kalau dari atribut fisiknya, kita bisa lihat berat badannya, tinggi badannya, lingkar pinggang, ukuran kaki, ukuran baju, panjang rambut, dan segala macamnya yang itu ada pada fisiknya. Atribut psikologisnya, kebahagiaannya, kecemasannya, motivasinya, nafsu makannya, kepribadiannya, sikapnya, pengetahuannya, dan macam-macam. Jadi semua konsep dalam ilmu psikologi yang pernah kalian pelajari selama ini, itu adalah atribut psikologis yang ada pada diri manusia. Dan itu semua bisa diukur. Nah, sampai di sini bisa dibedakan antara apa itu atribut fisik sama atribut psikologis. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Misalkan ada hal yang mungkin kalian masih kurang paham. Silakan. Cukup, Bu. Cukup? Oke. Nah, sekarang saya pengen coba kalian mencari contoh atribut psikologis yang lain selain 7 yang saya contohkan ini. Boleh ditulis di chat contoh-contoh atribut psikologis yang ada pada diri manusia. Yuk, satu orang satu boleh. Tapi nggak boleh sama dengan temennya ya. Kalau sudah ada yang sama dengan contoh yang diberikan sebelumnya, cari yang lain lagi. Apa saja ya atribut psikologis itu? Silahkan, saya beri waktu 1-2 menit. Emosi, betul. Emosi itu atribut psikologis kita. Perilaku, oke. Apalagi? Situasi. Situasi itu ada di dalam diri manusia atau di luar diri manusia? Coba Dian dipikirkan lagi, situasi itu ada pada diri manusia atau tidak situasi? Oke, Cahyo, minat. Betul, minat itu atribut psikologis. Yang lain? Emosi itu juga masih bisa di-breakdown loh. Marah itu berdiri sendiri, bahagia itu berdiri sendiri, sedih, kecewa, frustrasi, jijik, terkejut. Itu atribut-atribut psikologis juga. Minat pun bisa di-breakdown lagi. Minat belajar, minat karir, minat usaha, minat apa, itu atribut psikologis. Kognitif itu apa, Naufal? Kognitif itu apa? Mungkin bisa dijelaskan lagi karena kognitif itu kata kerja, kata sifat. Atribut psikologis itu biasanya berupa benda, kata benda, bukan kata sifat. Sosial atau lingkungan, apakah sosial dan lingkungan itu ada pada diri manusia? Saya kira tidak. Nah, trauma, iya. Suasana hati, betul, itu ada pada diri manusia. Jadi harus dibedakan ya, sesuatu itu ada pada diri manusia atau ada di luar diri manusia. Kalau itu di luar dirinya, maka itu bukan atribut psikologis. Atribut psikologis itu apa yang ada pada dirinya, apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, kualitas-kualitas psikologi apa saja yang bisa ada pada dirinya, kayak gitu. Kok lingkungan ya bukan ya, lingkungan ya lingkungan. Kalau gen keturunan, gen apa dulu? Keturunan yang kayak bagaimana? Harus clear. Nah, persepsi bisa. Persepsi tentang lingkungan itu atribut psikologis. Kalau lingkungan itu bukan atribut psikologis karena lingkungan itu dia posisinya ada di luar diri manusia. Tapi kalau persepsi tentang lingkungan, persepsi itu ada dalam diri manusia, ada di dalam pikirannya. Maka itu atribut psikologis. Oke, kemampuan itu atribut psikologis karena kemampuan itu ada pada diri manusia. Kalau sakit, bisa sakit. Misalnya dalam psikologi abnormal ada berbagai macam penyakit gangguan kejiwaan ya. Depresi, itu atribut psikologis, stres, kecemasan, apalagi.
berbagai jenis patologi itu bisa diukur tingkatnya. Apakah seseorang punya banyak penyakit itu atau cenderung ringan, parah atau ringan. Betul, kepercayaan itu juga ada pada diri manusia. Apalagi, oke, masih ada yang punya ide lagi? Banyak sekali. Pokoknya kalau kalian ingat semua yang sudah kalian pelajari di dalam ilmu psikologi, yaitu hampir semuanya tentang atribut psikologis yang ada pada diri manusia. Kepercayaan tuh banyak. Kepercayaan pada agama itu atribut psikologis sendiri. Kepercayaan diri itu atribut psikologis yang berdiri sendiri. Kepercayaan misalkan terkait apa yang sedang terjadi itu juga atribut psikologi. Prestasi, sifat, betul. Sifat pun bisa di breakdown ya, sifat manusia itu macam-macam. Extrovert itu atribut yang berdiri sendiri, introvert berdiri sendiri, sifat temperamental itu berdiri sendiri. Nah, banyak sekali ya atribut psikologis, dan ini tidak terhingga. Ilmu psikologi itu, riset-riset psikologi itu berusaha mengungkap atribut psikologi itu apa saja sih. Maka atribut psikologi itu selalu berkembang. Betul, iman, itu juga atribut psikologis, pola pikir, itu atribut psikologis juga. Saya kira udah cukup ya, kita sudah bisa membedakan atribut fisik sama atribut psikologis. Jadi hati-hati, kalau nanti kalian disuruh membuat alat ukur psikologis, berarti kita membuat alat ukur untuk mengukur atribut psikologis. Jangan sampai salah membuat alat ukur untuk atribut fisiknya. Karena itu bukan ranahnya kita. Karena kita adalah pengukuran atribut psikologis. Nah, pada diri seseorang, atribut fisik atau psikologis yang sama, setiap orang bisa menunjukkan nilai yang berbeda-beda. Hasil ukur setiap orang itu bisa bervariasi. Maka dari itu, atribut psikologis itu kita namakan variabel. Karena hasil ukurnya dapat bervariasi. Jadi contohnya, setiap orang punya kebahagiaan. Setiap orang bisa merasa bahagia. Setiap orang punya atribut kebahagiaan di dalam dirinya. Tapi ketika diukur, setiap orang bisa menunjukkan nilai yang berbeda-beda. Si A bisa menunjukkan nilai bahwa dia sangat bahagia, si B bahwa dia bahagianya biasa saja, si C bahagianya sedang-sedang saja, si D bisa bahagianya sangat tidak bahagia. Karena hasil ukur itu dapat bervariasi, dan setiap orang pasti bervariasi, tidak ada yang sama, maka ukuran atribut ini kita katakan sebagai variabel. Jadi ini kalau kita kira sebalik pada konsep variabel di metodologi penelitian, kenapa apa yang mau kita teliti itu kita namakan variabel? Karena kalau itu kita ukur, hasilnya itu akan bervariasi. Maka itu namanya variabel. Gitu. Jadi kenapa alat ukur waktu kita belajar metodologi dulu variabel X-nya apa? Itu sebetulnya pertanyaan tentang atribut psikologis apa yang itu bervariasi yang diposisikan sebagai variabel X atau variabel bebas. Atau kok kita menggunakan istilah variabel Y-nya apa? Itu sebetulnya merujuk pada atribut psikologis yang kita posisikan sebagai variabel tergantung. Nah, kenapa dinamakan variabel? Yaitu karena hasil ukurnya bervariasi, sesuatu yang bisa bervariasi, namanya variabel. Nah, alat ukur untuk mengkuantifikasi atribut psikologis namanya alat ukur psikologis. Jadi kalau mata kuliah kita judulnya penyusunan alat ukur psikologis, maka mata kuliah kita tentang penyusunan alat untuk mengkuantifikasi atribut psikologis. Nah, ilmu tentang pengukurannya namanya psikometrika. Ya, itulah mengapa antara psikometrika dan PAUP ini saling berhubungan. Karena penyusunan yang kita pelajari di mata kuliah ini adalah kita mau menyusun alatnya. Tapi ilmu yang kita gunakan untuk menyusun alat ukur ini namanya psikometrika. Nah,
Apa saja karakteristik pengukuran itu? Yang pertama, pasti melibatkan pembandingan antara atribut yang diukur dengan alat ukurnya. Seperti tadi yang saya contoh, kalau itu atribut fisik, pasti alat ukurnya itu kita bandingkan. Sama juga dengan pengukuran psikologis. Kita kayak membuat skala psikologi. Skala psikologi itu adalah instrumen yang kita gunakan untuk membandingkan antara apa yang mau kita ukur dengan instrumen itu. Kemudian pengukuran itu ya harus menghasilkan nilai kuantitatif yang berupa angka. Berikutnya, hasil pengukuran itu punya keterbatasan. Dia hanya bersifat deskriptif. Jadi dia hanya hasilnya itu untuk mendeskripsikan saja atribut itu, besar kecilnya. Tapi tidak memberikan interpretasi lebih jauh. Maka dari itu, hasil pengukuran itu perlu dimaknai dengan norma. Jadi misalkan kalian diukur tingkat kebahagiaannya, saya kebahagiaannya 9. Ya 9 itu ya 9. Deskriptif, seseorang punya tingkat kebahagiaan 9. Tapi apakah 9 itu kebahagiaannya tinggi, sedang, atau rendah? Hasil pengukuran belum bisa memberikan pengertian atau interpretasi itu besar, tinggi, atau rendah. Untuk kita bisa memberikan interpretasi, kita perlu norma. Maka dari itu, seperti yang tadi saya jelaskan di materi apa yang akan kita pelajari, kita harus belajar juga penormaan. Karena kalau kita hanya mengetahui hasil ukur tanpa menggunakan norma, ya sebetulnya kita tidak mendapatkan pengetahuan yang lengkap tentang atribut yang kita ukur. Nah, apa saja ciri-ciri atribut psikologis yang membedakannya dari atribut fisik? Yang pertama adalah dia punya sifat laten. Ini istilah ya yang harus kalian ingat. Laten. Laten itu artinya tidak tampak. Atribut psikologis pada diri manusia itu dia nggak tampak, dia nggak kelihatan. Lain dengan atribut fisik. Atribut fisik itu dia ada wujudnya, dia bisa dilihat, dia bisa dipegang. Tapi kalau atribut psikologis, dia tidak tampak. Artinya, kalau dia punya sifat tidak tampak, dia tidak dapat diukur secara langsung. Dia cuma dapat diukur melalui indikator-indikator atau petunjuk perilakunya. Contoh misalnya, motivasi berprestasi. Bagaimana cara kita tahu seseorang itu punya motivasi berprestasi yang baik atau rendah? Motivasi berprestasi itu tidak terlihat. Tapi bisa kita simpulkan bahwa motivasi berprestasi itu ada dari petunjuk perilakunya, dari indikator perilaku. Oh, orang yang bermotivasi berprestasi itu kalau dari perilakunya menunjukkan dia tampaknya senang belajar. Dia sering membaca, mengerjakan tugasnya tepat waktu. Nah, jadi semacam itu. Kalau atribut fisik, bendanya sudah ada di depan mata kita tinggal ambil meteran, kita bisa hitung panjangnya. Tapi kalau atribut psikologis nggak bisa. Motivasi berprestasi, sebagai contohnya saya tadi, nggak bisa dilihat. Kita bisa mengukurnya lewat indikator perilaku. Jadi indikator perilaku ini yang akan menjadi inti pengukuran kita. Untuk kita menyimpulkan bahwa suatu atribut itu keberadaannya besar atau kecil, tinggi atau rendah pada diri seseorang. Selain itu, selain sifatnya yang laten, yang kedua adalah hasil pengukuran psikologis itu dia nggak stabil. Dia bisa berubah sepanjang waktu dan lintas situasi. Kalau kita mengukur fisik, misalkan panjang HP, ya HP kita kan ya segitu-segitu saja ukurannya, nggak berubah kan? Kalau pagi kita ukur panjangnya 5 inci, ya siang ya 5 inci juga, malam juga 5 inci. Contohnya semacam itu. Atau panjang meja belajar kita pagi 4 jengkal, ya siang tetap 4 jengkal, malam juga tetap 4 jengkal. Tapi lain dengan atribut psikologis. Kalau atribut psikologis itu pagi hari kita bisa moodnya bagus. Siang hari kita udah mulai lapar, mood kita memburuk. Malam hari udah selesai belajarnya, mood kita baik lagi. Nah, jadi bisa berubah-ubah. Jadi sangat fluktuatif atribut psikologis itu. Kemudian yang ketiga, interpretasi hasilnya
hanya dapat dilakukan secara normatif, harus maksudnya berdasarkan standar atau norma yang kita buat. Kayak gitu ya. Jadi ini perbedaan atribut fisik dengan atribut psikologis. Ini yang membuat pengukuran atribut psikologis itu jauh lebih rumit ketimbang pengukuran atribut fisik. Pertama, dia nggak tampak, jadi harus berdasarkan petunjuk perilakunya. Jadi harus kayak detektif. Orang psikologis itu harus kayak detektif. Makanya kadang orang mengatakan, begitu tahu kita orang psikologi, kamu bisa menebak sifat saya ya? Nah, sebetulnya kan sifat kita itu nggak terlihat. Tapi kita bisa menebaknya, dalam tanda kutip, menebaknya melalui indikator perilakunya. Nah, pengukuran psikologis itu juga gitu. Kita nggak tahu besar kecilnya sesuatu perilaku atau kondisi mental seseorang, tapi kita hanya bisa mengetahuinya itu lewat indikatornya perilakunya. Kayak orang punya motivasi itu ciri-cirinya apa saja sih? Misalkan ciri-cirinya ada 5. Disebut motivasinya tinggi jika 5-5-nya itu ada pada diri seseorang. Disebut motivasinya rendah kalau cuma ada 1 dari 5. Jadi kayak gitu proses kerjanya pengukuran atribut psikologis itu. Kemudian juga berubah-ubah. Maka dari itu, alat ukur yang baik itu dia harus reliable, yang bisa menunjukkan hasil yang yang ajak lintas situasi, lintas waktu kayak gitu. Tapi pada dasarnya hasil ukur itu tidak stabil, maka kadang kita perlu melakukan pengukuran berulang. Maka dari itu, kadang kalau di suatu alat ukur, kemarin ada yang bertanya, kenapa alat ukurnya begini, kok ada soal yang sama? Yaitu untuk mengantisipasi hasil ukur yang tidak stabil, yang bisa berubah-ubah sepanjang waktu. Kemudian, hasil interpretasinya juga hanya bisa berdasarkan norma. Nah, saya pikir untuk awal pemahaman tentang apa itu pengukuran psikologis, itu saja dulu. Maaf, ini saya screenshot dulu untuk saya absen. Jadi nggak perlu satu-satu ya. Sudah saya screenshot. Aman, 25 orang. Oke, ini waktu saya kurang dari 1 menit. Untuk selanjutnya, kita ke grup PA ya. Jadi untuk pertemuan hari ini sudah boleh kalian review. Jadi untuk tugasnya, tapi dikumpulkannya minggu depan. Terima kasih buat yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke WhatsApp untuk koordinasi selanjutnya. Baik, Bu.